bertambah dalamnya pengenalan kita kepada Bapa di surga tidak secepat berjalannya waktu. Harus sama. Berarti kita sedang ketinggalan. Betul tidak? Rabu yang lalu kita belajar soal waktu. Ya, yang tidak hadir supaya ada hal sedikit yang saudara tahu. Kita belajar soal waktu. Siapapun manusia di dunia ini, dia raja, dia presiden, dia orang kaya, dia jenderal, apa saja termasuk orang miskin, semua harus tunduk pada waktu. Waktu itu satu-satunya hal dalam hidup manusia yang tidak pernah bisa diajak kompromi. Kita bisa marah-marah kepada bupati kita, kita bisa maki-maki kepada pemerintah kita karena begini, karena begitu. Bahkan tidak sedikit ada orang-orang manusia yang sombong bisa marah-marah kepada Tuhan. Saudara pernah marah pada Tuhan? Nggak mungkin, nggak pernah. Pasti pernah. Apalagi kalau sudah merasa begitu baik hidup kita, selama setahun nggak pernah nipu orang, nggak pernah cubit orang, nggak pernah nyakitin orang, tahu-tahu akhir tahun mengalami begitu banyak masalah. Jujur, siapa yang pernah berkata, Tuhan di mana kau? Apa yang aku sudah buat selama ini? Kenapa hasilnya begini? Pasti ada yang pernah marah-marah kepada Tuhan. Hebat bukan manusia itu? Tapi kita tidak akan pernah bisa marah-marah dengan waktu. Saudara marah sampai capek, dia cuek. Betul enggak? Waktu itu berjalan terus, dia enggak pernah pusing. Saudara minta kepada dia, sudahlah, tahanlah 10 menit aja jangan jalan. Diam dulu 10 menit waktu itu. Bisa tidak? Enggak. Saudara mau nangis, saudara mau apa saja yang disebut waktu, dia akan terus berjalan. Tapi saya menemukan, saudara, dengarkan. Ada orang yang bisa menghentikan waktu dalam hidupnya. Jadi bukan menghentikan waktu yang sedang berjalan. Bukan. Tapi ada orang yang bisa menghentikan waktu dalam hidupnya. Siapa pernah mikir ini? Kapan kita pernah menghentikan waktu dalam hidup kita? Itu sebabnya belajarlah dengan waktu. Hormatilah waktu. Bersahabatlah dengan waktu. Maka orang itu pasti akan berhasil hidupnya. Orang kaya, orang pintar tidak akan bisa menggunakan kekayaan dan kepintarannya kalau dia tidak pernah bersahabat dengan waktu. Coba renungkan kata-katanya. Orang kaya, orang pintar tidak akan pernah bisa menggunakan kekayaan dan kepintarannya kalau dia tidak bersahabat dengan waktu. Jawabannya ya atau tidak? Kenapa? Saya berkata ya. Karena kalau orang kaya itu menghambur-hamburkan waktunya, ketika dia akan menggunakan kekayaannya, waktunya habis. Karena kami sering bepergian ke luar negeri, ada peraturan internasional. Ya, di semua bandara internasional itu pasti ada toko-toko yang bebas pajak. Jadi harganya jauh lebih murah daripada beli di dalam kota negara itu. Tapi semua negara, semua airport di semua negara di dunia punya peraturan. Maka itu kalau kita belanja ke toko itu, mereka tidak tanya mau belanja apa, uangmu cukup atau tidak. Penjaga toko tidak tanya begitu, yang ditanya saudara naik pesawat apa. Mengapa mereka mesti tanya naik pesawat apa? Karena peraturan internasional. Kalau ada penumpang pesawat terlambat masuk ke pesawat gara-gara masih belanja di toko yang duty free atau bebas pajak itu, maka pemilik toko akan didenda untuk bayar biaya keterlambatan sewa lapangan bagi pesawat itu. Maka itu kalau mereka tahu penumpang ini
sudah kurang 30 menit untuk boarding, tidak akan dijual, nggak akan dilayani. Orang itu mau marah, keluarkan uangnya segebuk, ini uang saya. Mereka nggak tertarik dengan uang itu karena dendanya itu mahal kalau sampai terlambat. Bisa ngerti hukum internasional ini? Jadi orang kaya pun kalau nggak bersahabat dengan waktu, dia nggak bisa menggunakan kekayaannya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tanggal 12 Mei nanti, saudari kita Selmi Dedi, istrinya Pak Anton, dia akan selesai doktornya. Jadi nanti kita bersyukur Yayasan Pesat adalah lembaga pertama di Papua ini yang akan membawa seorang S3 di bidang akuntansi untuk Papua. Dan ini belum pernah ada di Papua. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Dari 4 saudara kita yang kita sekolahkan S3, ternyata Selmi Dedi itu yang paling cepat. Nah, di antara semua kita yang disekolahkan oleh yayasan, yang paling cepat S1 dan S2-nya itu saudara Gunawan. Belum ada yang mengalahkan dia dalam soal waktu. Nah, inilah contoh bahwa kalau kita bisa menggunakan waktu hidup ini sebaik-baiknya, itu luar biasa. Jadi orang pintar pun tidak akan menggunakan kepintarannya kalau dia tidak bersahabat dengan waktu. Betul tidak, saudara? Coba saudara malas-malasan, bangunnya sudah jam 6, mandinya jam 11. Itu kan keterlaluan. Jadi 5 jam nggak bersahabat dengan waktu. Nah, 5 jam yang sudah lewat itu nggak bisa kembali lagi. Maka itu saudara, waktu ini hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, hanya ada 2 hal yang bisa kita menghambat waktu. Bukan waktunya, tapi waktu hidup kita. Kapan itu? Renungkan ini. 1, orang yang sedang marah itu menghambat waktu. Karena orang yang sedang marah nggak mungkin maju, dia pasti berhenti. Coba renungkan, ya atau tidak? Orang yang marah itu nggak pikir maju, karena lagi marah kok. Dia akan berhenti di situ. Maka itu orang yang suka marah adalah orang yang paling banyak menghamburkan waktu, karena dia marah. Yang kedua, itu orang yang kecewa. Orang yang kecewa itu pasti berhenti sejenak, karena dia menikmati kekecewaannya itu. Sama dengan orang yang marah. Kenapa dia berhenti? Waktunya dihentikan karena dia menikmati kemarahannya. Dia melampiaskan kemarahannya itu. Jadi dia berhenti. Nah, waktu itu nggak pernah kompromi. Dia akan terus jalan. Dari detik ke detik, saudara, terus jalan. Terus jalan. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam kehidupan ini. Nah, 11 bulan yang kita sudah lewati, belajarlah seperti Tuhan Yesus katakan, belajar dari anak-anak. Coba lihat, kalau ada seorang anak yang lahir 1 Januari 2007, maka sampai akhir November ini sudah 11 bulan anak itu. Nah, dalam pertumbuhan anak itu 11 bulan itu, saudara, perubahan hidup mereka luar biasa. Rata-rata 11 bulan pasti sudah bisa jalan. Rata-rata. Tidak semua anak. Nah, dari umur 1 hari tanggal 1 Januari sampai 11 bulan ini, kalau kita melihat pertumbuhan seorang anak seperti itu, macam-macam perubahan dalam hidupnya. Nah, 11 bulan ini dalam hidup kita, kita mencapai apa? Kalau 11 bulan ini lewat, lalu kita menemukan sama itu seperti Januari yang lalu,
Berarti kita sedang apa? Jawab, kita sedang apa? Sedang berhenti.